What's up, sahabat Bepom? Dimanapun dan kapanpun, anywhere and anytime. Balik lagi nih bersama kita tadi Antipiretik. Ada di sini Komang, terus ada Vira, ada Usi, ada Kak Apin, ada Marina, ada Fadli, dan lumayan lengkap hari ini timnya Radio Antipiretik. Ini kabarnya pada sehat ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Ya, hari ini kita membahas satu kata yang sebenarnya simple, sederhana, tapi memiliki efek yang luas nih, dampaknya luar biasa, yaitu integritas. Jadi karena real talk begini ya, nih ya, skill bisa pelajari gitu ya. Jabatan mungkin bisa dicari, tapi kalau nggak berintegritas itu layaknya kayak sebuah bangunan yang megah gitu ya, tapi kalau pondasinya nggak kuat, dia kena ombak ya udah selesai gitu, habis semuanya gitu. Nah, kebetulan banget nih ada sahabat Bepom juga yang sudah kayaknya ekspertis banget nih ya dalam hal membicarakan satu pokok materi ini, yaitu integritas. Please welcome Teh Dwi Astrini. Halo Teh. Terima kasih, senang bisa hadir di sini bertemu dengan teman-teman semuanya. Ya, kita juga senang banget nih Teh Dwi udah bisa join, udah ngeluangin waktu nih buat kita semua membahas sesuatu yang simple, but not so simple, berat tapi pelaksananya hampir setiap hari gitu ya Teh. Nah, mungkin langsung aja nih ya, integritas nih. Sebenarnya apa sih Teh integritas itu ya? Why is it so important for our daily life? Dan kenapa sih gitu pada akhirnya gitu ya di fase kehidupan kita tuh harus tahu banget yang namanya integritas gitu. Sepenting apa sih gitu loh? Oke. Nah, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman di sini ya. Boleh. Apa kabar teman-teman? Hey. Nah, ini sebenarnya tepat ya membicarakan integritas di Hari Kebangkitan Nasional. Nah, karena kalau kita pikir-pikir, kebangkitan nasional itu tidak akan pernah ada tanpa orang-orang yang berani jujur dan konsisten dengan nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Kayak waktu dulu Budi Utomo itu bikin organisasi, itu nggak sekedar bikin. Mereka itu bergerak karena punya integritas terhadap cita-cita bangsa. Nah, semangat itu yang menurut saya masih relevan ya buat saat ini, terutama buat kita yang bekerja sebagai pelayan publik. Nah, kembali tadi ke pertanyaan, kita balikin dulu ke akarnya. Jadi integritas itu bahasa Inggrisnya integrity. Itu berasal dari bahasa Latin integer. Artinya apa? Utuh, menyeluruh ya. Jadi whole. Jadi integritas itu adalah keutuhan diri, pikiran, ucapan sama tindakan kita nyambung. Jadi nggak ada tuh yang pura-pura ngomong, bermuka dua tuh nggak ya. Integritas tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau orang berintegritas itu sebelum berbicara dipikirin dulu. Kemudian dari pikiran itu akan muncul tindakan yang nyata. Jadi nggak ada gap. Itu tadi tidak bermuka dua, nggak ada gapnya ya. Jadi kenapa ini penting? Karena ini terkait dengan trust kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah pondasi dari segalanya. Ya, jadi kalau orang tidak percaya udah bye gitu ya. Kemudian kalau misalnya orang-orang di sekitar kita tidak bisa dipercaya, gimana kita mau bisa bekerja sama? Gimana organisasi kita bisa jalan? Itu nggak bisa. Jadi integritas itu bukan cuma nice to have, tapi itu adalah basic needs atau kebutuhan dasar. Gitu. Jadi masih menyambung dengan penjelasan tadi ya, Teh Dwi. Jadi, nah pada akhirnya ketika kita sudah memahami bahwa integritas itu atau integrity adalah kesesuaian antara apa yang akan kita bicarakan dan apa yang telah diucapkan, benar, gitu ya. Nyambung gitu ya. Nyambung ya, gitu. Jadi mungkin bahasanya nggak munak lah ya. Ya, tidak munafik, betul. Ya, nggak munafik. Nah, kita udah tahu nih definisi dari integritas itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya apakah outputnya hanya sekedar itu gitu? Jadi pada akhirnya itu bisa menjadi tools atau guideline gitu buat kita dalam bersikap. Iya, dalam bersikap gitu. Kalau kita lihat bentuk integritas itu
Outputnya ada 4 hal konkret yang bisa kita pegang sebagai pegangan hidup sehari-hari. Yang pertama adalah komitmen dan loyalitas. Jadi ini bukan kayak loyal kalau di Islam ada taklid buta gitu ya. Nurut kata pemimpin enggak, tapi ini adalah soal menepati janji. Baik janji ke diri sendiri maupun ke orang lain. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menghadapi resiko, tidak lari dari tanggung jawab. Karena orang yang lari dari tanggung jawab itu malah bikin jadi bebannya tambah berat nggak sih buat diri sendiri ya. Nah kemudian yang ketiga adalah kualitas diri dan disiplin. Jadi doing what needs to be done even when nobody's watching. Jadi kamu melakukan hal yang baik walaupun nggak ada orang yang lihat gitu. Jadi itu kayak udah biasa. Ya jadi kemudian yang keempat adalah konsisten. Tetap berpendirian berdasarkan fakta dan nilai yang jelas. Jadi guideline simpelnya gini, sebelum ambil keputusan apapun, tanya diri sendiri. Kalau kamu melakukan itu sembunyi-sembunyi, berarti ada something wrong gitu ya. Nah, sembunyi-sembunyi itu misal gimana tuh? Kayak misal pengadaan barang dan jasa nih, Vira. Dapat nih, ada penyedia. Teh Vira makasih udah meloloskan gitu ya pengadaan saya. Terus dapat nih Vira kan sembunyi-sembunyi itu nerimanya. Iya. Ketika dia melakukan itu dan dia merasa ada yang salah, berarti dia sedang dilema tuh, berintegritas nggak sih dirinya gitu. Jadi integritas itu adalah kamu melakukan sesuatu yang benar meskipun nggak ada orang yang lihat gitu. Jadi kalau misalnya dia menerima sembunyi-sembunyi, nggak ada yang lihat, terima weh gitu. Nah itu it's not integritas, integrity gitu. Tapi kan itu sangat subjektif banget ya, ya nggak sih Teh? Ya. Artinya antara menurut kita benar atau menurut secara universal itu benar gitu. Nah itu sebenarnya masih ke materi tadi ya, tools atau guideline. Jadi sebenarnya untuk mendiferensiasi gitu loh. Jadi antara seperti tadi Teh Dewi bilang, what needs to be done dari atau apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, itu kira-kira ya ada suatu pemancarnya sendiri nggak sih dari diri kita gitu untuk bisa ini sebenarnya pemberian ini nggak salah nih gitu kan, tapi kalau misalnya aku terima ternyata juga kayaknya salah deh gitu. Ya itu kembali ke kayak kita ada dilema etis kan dalam hidup kita. Kita ada nilai yang kita yakini, ada nilai yang kita percaya. Itu kan ada koridornya tuh, guideline-nya. Kalau misalnya kita umat Islam kan ada aturannya. Nah mungkin kita strict ke aturan-aturan yang itu aja, yang sesuatu yang menurut kita secara moral dan etika itu benar ya ikutin moral. Gitu ya. Kata kuncinya mungkin moral ya Teh. Moral, betul. Oke. Ada lanjutnya? Cukup sepertinya. Cukup. Ya itu balik bahwa integritas itu kan memang balik ke diri kita. Ketika kita mau cari bahwa itu tidak melanggar moral dan etika yang berlaku secara umum. Yang berlaku secara umum ya itu adalah bagian dari integritas gitu. Jadi itu sebenarnya titik pembedanya ya. Ya, betul. Atau pemancar yang mesti kita sering-sering lihat kali ya. Batasannya itulah. Iya, batasannya itu ya. Tadi kita udah ngomongin tools, kita udah ngomongin guideline, kemudian kita punya nih ada salah satu trik-triknya bagaimana bisa mendiferensiasi itu. Nah, selanjutnya nih Teh, gitu. Mungkin ini ada 2 pertanyaan yang saling berkesinambungan gitu ya. Jadi apa sih tantangan terbesar gitu? Tantangan terbesar dalam mewujudkan dan menjaga dari integritas itu. Khususnya saat ini kan di mana ya have to say gitu, situasi ekonomi, sosial, politik itu cukup menjadi tantangan tersendiri gitu. Apalagi kita khususnya gitu sebagai seorang ASN gitu. Oke. Gimana menurut Ted ini? Apalagi dolar semakin meningkat ya. Gri. Ya mudah-mudahan tukin kita juga jadi meningkat gitu ya. Bukan cuma dolar doang kan, Amin, harus seimbang. Amin. Iya. Berapa tukin apa? 100%. Oh siap. Oke ya, jadi memang pertanyaan relate dengan kondisi sekarang ya. Jadi tantangan itu ada beberapa lapis. Yang pertama di level personal. Ada 2 jebakan besar. Yang pertama itu sekali jatuh makin mudah jatuh lagi. Jadi ini tuh bisa dibuktikan secara psikologis. Jadi kalau seorang yang misal melakukan pelanggaran integritas sekali, nggak ketahuan.
itu kayak dia tuh pengen melakukan lagi, ya kan? Iya. Kayak koruptor gitu, ya udah nggak ketahuan, terus dia melakukan lagi sampai nilainya tuh besar kan. Nah itu jadi sekali jatuh makin mudah jatuh lagi ya. Jadi kalau misalnya kita bisa melewati fase itu, ya mungkin itu positive point ya. Kemudian jebakan kedua adalah rasionalisasi. Artinya gini, jadi ada alibi demi kepentingan bersama. Misal kita bantu teman dapat kerjaan gitu, nepotisme. Itu benar nggak sih nepotisme? Kalau dalam nepotisme sendiri salah. Tapi Kalau bantu teman gimana? Kan itu merupakan suatu hal yang baik juga. ya mungkin nepotisme dalam artian ketika dia mampu bekerja sesuai dengan bidangnya mungkin oke ya. Tapi ketika kita bantu dia bisa dapat pekerjaan tapi nyambung dengan pekerjaan itu gimana? Oke. Kan ya tidak relate ya. Iya. Kemudian ada juga yang kalau misalnya kita logika Robin Hood, tahu Robin Hood? Tahu. Nah, itu kumaha coba logikanya. Dia mencuri tapi dengan alasan benar karena membantu penduduk yang miskin. Iya. Karena kebetulan rajanya jolim. Gitu teh. Boleh nggak kayak gitu? Tergantung perspektif. Aku jujur lah, aku suka podcast kan sekarang karena suruh mikir loh. Itu tuh kelihatannya tuh mulia, tapi sebenarnya tuh menggerogoti integritas. Pelan-pelan kan jadi melakukan sesuatu yang salah untuk membantu yang susah, Iya. ya kan? Iya. Caranya salah. Tapi, karena dia harus mencuri nih teh. Mencuri kita sepakat nih kan salah ya gitu. Dia mengambil bukannya memilikinya dia sendiri atau haknya dia gitu. Oke. Terus tapi yang dia lakukan itu ada benernya. Tapi untuk membantu penduduk miskin pada saat itu. kembali lagi ke prinsip integritas ya. Oke, gimana tuh, jadi Teh? kalau misalnya di integritas itu sebenarnya tidak matching gitu ya. Jadi dia itu kan integritas tadi di awal dikatakan bahwa nyambung antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, ya kan? iya. Kalau itu kan nggak nyambung. Iya. Sebenarnya yang buruk, tapi ujungnya pengennya baik kan itu nggak nyambung ya. Jadi Iya. harus whole gitu, nyambung antara pikiran, perkataan, dan tindakan, ya gitu. Tadi di level individu, nah sekarang di level kelompok. Iya. Adanya konformitas dan kepatuhan buta. Jadi kita nggak apa-apa ada bos yang bilang gitu. Jadi ada otoritas kuat yang menyebabkan kita nurut aja, padahal itu salah gitu ya. Iya. Jadi kalaupun instruksinya membahayakan orang lain, ini jadi bahaya. Jadi mikirnya nggak apa-apa lah ada atasan yang minta gitu kan. Kayak Itu ikut-ikutan. tantangan. Kayak ikut-ikutan nggak sih teh jatuhnya? Nah itu gitu. Kayak kita FOMO. nggak punya prinsip gitu ya. Iya. Udah takut dihukum sama pimpinan gitu ya. Nah itulah. Jadi itulah tantangannya di level kelompok ya. Kemudian di level organisasi itu adalah ketika pelanggaran sudah menjadi hal yang normal. Jadi semua tutup mata dan dianggap wajar. Nah jadi di sini integritas tuh penting. Disinilah pentingnya integritas gitu. Itu tantangannya ya. Yes, betul. Ada lagi nggak teh? Sementara itu dulu ya. Ya itu juga kalau kita pikirkan berat ya dilaksanakan. Hanya itu aja ya, maksudnya dari 4 ya tadi teh. Hanya 4 itu yang terdeteksi. Ya mungkin banyak lagi hal yang tidak terdeteksi yang kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya kita sudah melakukan pelanggaran integritas. Let's say ya tadi ada pimpinan yang bilang nurut aja, padahal itu nggak sesuai dengan hati nurani kita. Pernah nggak masa kayak gitu? Pernah nggak? Nah, kan pernah. Oh jempol jawabnya. Ya, gitu. Ya itulah. Simple ya. Iya. Begitu. Tapi mungkin kita bisa sepakat nih ya teh, sesuai dengan pertanyaan awal ya. Kayaknya kalau kita mempelajari integritas itu adalah sesuatu yang kita pelajari terus, tidak hanya sebuah pelajaran ya, tapi kita juga harus mewujudkannya terus menerus secara kontinuitas. Ya, apakah ini namanya lifetime learning? Mungkin Teh Dwi bisa sepakat atau enggak? Iya. Sepakat lah ya. Lifetime learning, yes. Lifetime learning. Ya, betul. Nah, suatu proses yang latihan terus berlanjut gitu ya. Nah, berbicara tentang itu ya Teh ya. Nah, latihan tuh gimana sih Teh sebenarnya? Kita udah tahu nih secara teori, secara konsep tentang integritas itu kita udah paham ya, sahabat Bepom. Nah, how we train ourselves every day gitu. Apakah hanya sekedar sadar gitu, udah selesai gitu. Terus ya udah kita ngelakuin apa yang kita sadari. Tapi secara
sikap gitu. Mungkin dari Teh Dwi ada tipsnya nggak sih? Ini kalau kita di lab ya, kalau misalnya pelaksanaan SOP itu ada tingkatan. Terpaksa, yang pertama kita terpaksa nih. Oke. Kemudian bisa, dari terpaksa bisa, kemudian setelah bisa kita jadi biasa. Setelah terbiasa jadi budaya. Ya, jadi Oke. pertama itu kita harus melatih kebiasaan. Oke. Dibiasakan dulu gitu, misal setiap hari. Kemudian tanya, kenali nilai-nilai diri sendiri ya. Apa yang penting buat saya, kemudian apa yang tidak akan saya kompromikan. Itu tuh jadi guideline-nya kita buat diri kita sendiri. Jadi mulai bertanya sama diri kita sendiri. Jadi apa sih yang penting buat kita gitu? Apa yang tidak bisa kita kompromikan gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada dilema, itu kita jangan buru-buru. Ada framework yang bisa kita pakai yang 5W1HT ya gini ya. Iya. Jadi identifikasi dulu masalahnya apa, kemudian kumpulkan informasi, tentukan opsi, tanyakan sama teman-teman atau atasan atau siapapun, saya tuh nyaman nggak dengan pilihan ini gitu ya sebelum mengambil keputusan ya. Setelah itu kemudian lakukan evaluasi, apa pembelajaran yang saya dapat dari situ. Kemudian kita latih keberanian untuk bicara. Ini yang paling susah. Jadi saya pun masih merasa ya bahwa ketika ada dihadapkan pada situasi yang tidak beres, tapi kita tuh kayak takut gitu untuk ngomong, jadi mending diam aja, ya kan? Itu yang susah kan? Iya. Ada ketakutan dalam diri kita untuk mengungkap, untuk jujur lah istilahnya. Kadang kan ada suatu bukan peribahasa ya, ada gium lah gitu ya, bahwa diam itu emas. Ya. Nah itu gimana tuh? Teh? Tapi kalau diam itu emas ketika kita melihat ketidaksesuaian, Iya. itu bakal kayak gitu terus kan? Iya. Jadi kayak apa sih? Kejahatan itu ada karena banyak orang baik diam. Ya nggak sih? Kalau misalnya, oh itu ada yang jahat, tapi orang baiknya ngeliatin aja, diam aja, tidak melakukan apapun gitu. Jadi kejahatan akan terus ada kan? Betul. Ya gitu, Sepakat. ya gitu. Satu lagi, dan yang paling underrated adalah membangun kepercayaan dalam hubungan kerja, terutama kita. Jadi kalau misalnya kita tidak ada kepercayaan dalam menjalankan organisasi kayak kita ini, itu kita bisa menjalankan organisasi kayak gimana gitu. Iya. Jadi trust atau kepercayaan tuh kayak tabungan. Jadi dibangun pelan-pelan, tapi dia akan habis sekaligus ketika itu dilanggar. Jadi gimana tuh? Kalau misalnya kita nih udah saling percaya nih ngomong nih ya, terus tiba-tiba saya melanggar, langsung hilang kan? Walaupun misal kebaikan saya banyak, tapi karena satu hal kecil langsung hilang gitu kan? Aku langsung sakit hati. Iya gitu, langsung lupa aja gitu kebaikan saya teh gitu ya, karena Iya. satu itu Kepercayaan kesalahan. itu ya. Ya betul. Dan untuk menimbulkan suatu kepercayaan, maka harus ada penyesuaian antara ya tadi ya Teh ya, baik Yes. lagi perkataan dengan perbuatan itu harus sinkron, nyambung. Ya, tidak bermuka dua gitu ya. Iya, nggak Nah munafik. itu betul. Munafik. Ya itu integritas. Iya. Gitu. Jadi gitu ya ngelatihnya. Jadi karena apa tadi Teh awal? Karena biasa. Apa tadi? Terpaksa dulu, Terpaksa dulu. kemudian jadi- udah terpaksa bisa, kemudian jadi udah bisa, punya skill lah ya. Ah. Jadi akhirnya bisa. kemudian udah bisa kita terbiasa aja gitu Jadi- melakukan hal itu. Karena lupa ya. Jadi karena udah terpaksa, jadi karena udah biasa, ya udah gitu kan. Jadi kita Terus- biasa melakukan hal yang baik. Betul. Kemudian ketika sudah terbiasa jadi budaya. Jadi kita, oh ini budaya baik, ini yang harus saya pegang. Gitu. Iya, akhirnya jadi mengkristal gitu ya Yes, Teh ya. betul, Benar. betul. Nilai-nilai tadi mengkristal akhirnya menjadi suatu kebiasaan, tidak hanya kebiasaan jadi kebudayaan juga. Yes. Menarik. Nah, Ini berat nggak sih? gong. Berat ya? Aduh. Tapi gini Teh, nothing is perfect, nggak ada yang sempurna. Seandainya nih ya, kalau misalnya kita bicara apapun levelnya nih ya, mau dia individu, mau dia organisasi, ataupun lingkungan kerja, ketika perwujudan dan sudah komitmennya sudah baik nih untuk menjalankan atau mengaplikasikan integritas itu sendiri, sebenarnya pengen tahu nih, apa sih dampak jangka pendek dan jangka jauhnya gitu atau panjangnya dari proses atau pewujudan dari komitmen terkait integritas itu sendiri. Dampak
langsung yang paling terasa adalah kualitas hubungan kerja ya, karena tadi trust, kepercayaan. Bayangkan kalau misalnya kita kerjasama sama orang yang kita bisa percaya sepenuhnya gitu, gak ada drama, tidak ada yang tersembunyi, komunikasi lebih terbuka. Itu kan buat suasana kerja jadi oke ya, lebih menyenangkan ya, Pasti. lebih produktif. Jadi kerja itu passion, bukan beban. Tapi kalau misalnya integritas kita dilanggar, dampaknya real. Jadi ada 4 yang harus kita waspadai. Yang pertama, orang jadi terbiasa tutup mulut, males gak mau ngomong gitu ya. Ya tadi kalau misalnya melihat kejahatan, males ngomong, liatin aja ya, udahlah, kan weh antepen gitu ya. Kemudian pribadi jadi rusak, reputasi pribadi jadi rusak kan. Ini kalau nggak punya sikap lah. Kalau tidak punya sikap. Kemudian dampak psikologis, kita kena mental health gitu ya kalau misalnya bekerja dengan orang yang tidak berintegritas. Kita yang ngerjain gitu, dianya mah asik-asik tapi Jadi toksik ya teh. jadi toksik. Kemudian yang paling besar adalah organisasi kita bisa hancur. Gitu. Jadi untuk jangka panjang, suatu organisasi yang memiliki integritas yang kuat itu pasti akan menimbulkan kepercayaan publik yang tinggi, kemudian akuntabilitasnya jelas, dan legitimasi institusi kita itu terjaga. Nah, kalau di BPOM ini jadi penting, kenapa? Karena berbicara dengan soal kepercayaan masyarakat dari, kita kan melindungi mereka dari produk obat dan makanan yang aman. Nah, itu tuh yang harus kita jaga, kepercayaan masyarakat ke kita untuk bisa memberikan keamanan terhadap produk yang mereka konsumsi, gitu sih. Oke, tadi kan kita udah bicara banyak hal tuh teh tentang integritas, dan rasanya kalau menurutku pribadi itu kayak baru bisa berlaku atau hanya berlaku ketika kita sedang berbicara sebagai seorang ASN atau ya secara langsung nggak langsung kita memberikan pelayanan publik gitu. Sebenarnya dari seluruhan teori yang tadi udah Teh Dwi sampaikan itu, ini berlaku juga nggak sih ke masyarakat pada umumnya? Ya. Integritas itu universal ya. Jadi berlaku buat semua orang, bukan cuma ASN. Tapi karena kita sebagai ASN, kita itu punya tanggung jawab ekstra yang tidak bisa diabaikan. Nah, simpelnya gini, masyarakat yang berintegritas, dia akan menjadi warga negara yang baik. Dia akan jadi rekan kerja yang bisa dipercaya. Dia jadi anggota keluarga yang bisa diandalkan. Itu udah excellent ya, udah luar biasa. Tapi kita sebagai ASN, khususnya BPOM, kita tuh kayak diberi wewenang gitu ya sama masyarakat untuk membuat keputusan atas nama mereka. Gimana tuh? Contohnya? Kita kan ASN nih, kita di tugas BPOM itu apa? Melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar. Iya, betul. Kan kita diamanahi kan? Iya. Berarti masyarakat menitipkan tanggung jawab ke kita. Cik atuh tolong ya, obat dan makanan yang beredar jangan ada yang merugikan kesehatan gitu kan. Iya. Nah itu, jadi itu kan nempel di kita. Kita dititipin amanah sama mereka kan. Iya, nah gitu. Jadi istilahnya kita dipinjamkan wewenang gitu ya sama masyarakat untuk membuat keputusan atas nama mereka. Gitu. Jadi ada juga yang menggambarkan ASN itu sebagai pelayan sementara yang diberikan pelayan ya sementara yang diberikan kepercayaan. Nah, kepercayaan itu kan menimbulkan tanggung jawab yang besar kan? Kalau di kita nih, kita bertanggung jawab untuk menilai produk mana sih yang layak beredar gitu kan? Kemudian pengawasan seperti apa yang diterapkan, dan itu kan langsung menyentuh ke kehidupan kesehatan jutaan orang. Jadi kalau masyarakat umum berintegritas itu penting, ASN berintegritas, terutama ASN BPOM itu adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Luar biasa ya. Aduh, berat nih kita. Quote of the day. Berat sih sebenarnya. Merinding loh aku. Kenapa? Ya itu karena ya kan tadi kalau misalnya kita diamanahi, terus kita tidak bisa menjalankan amanah itu dengan baik tuh gimana coba? Iya kan? Berat kan? Karena trust ya, balik lagi trust. ke kepercayaan betul, itu. Betul. Itu tadi BPOM mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. So basically sebenarnya integritas itu adalah selayaknya kita memegang suatu kepercayaan yang sudah diberikan ya. Iya kan, trust tadi di awal kan, ya itu. Jadi tidak hanya konsepnya adalah bagaimana berperilaku sesuai dengan
nilai yang universal, yang dianut secara umum, dan dari situ timbul kepercayaan, dan kepercayaan itu dijaga dengan baik. Yes. Secara simpelnya mungkin ya Teh ya gitu. Betul. Nah, kadang tadi sebenarnya udah dibahas sih Teh. Jadi integritas itu benar atau tidak benar, atau patut atau tidak patut, sebenarnya apa ya? Aku jadi bingung nanyanya. Jadi gini, ada orang yang baru berintegritas ketika orang itu diawasi, seperti itu ya Teh ya. Diawasi oleh CCTV kah, atau diawasi oleh sistem kah, seperti itu. Tapi ada juga yang bilang enggak, integritas itu melebihi dari itu gitu. Integritas itu emang sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diawasi, tapi emang kita harus lakukan gitu loh. Nah, sebenarnya dari kedua konsep itu tuh mana sih Teh yang lebih relevan sebenarnya? Karena gini, ada satu ceritanya. Aku cerita dulu ya Teh ya. Oke. Ada satu cerita. Integritas itu sebenarnya simpelnya seperti ini. Kita melakukan sesuatu. Jadi ada kisah di mana seseorang ini dia melamar kerja nih Teh, ya di satu perusahaan. Kemudian dia mau interview nih di perusahaan tersebut gitu. Dan dalam jeda-jeda waktu menunggu itu pas istirahat lah gitu ceritanya Teh. Kemudian dia ke toilet. Nah, pas di toilet dia nemuin ada sikat gigi nih. Ada sikat gigi di dekat toilet itu dan wastafelnya kotor. Seperti itu. Kemudian tanpa disuruh, tanpa ada yang melihat, dia melakukan pembersihan nih. Dia ngebersihin sendiri wastafel itu. Karena menurut dia kotor nih wastafel. Kemudian tiba-tiba ada nih orang masuk juga ke toilet itu, melihat perbuatan yang dia lakukan. Gitu. Sebenarnya terus akhirnya akhirnya ketika seseorang ini dipanggil untuk interview, orang yang tadi melihat dia memiliki impresi yang positif terhadap orang ini gitu loh. Padahal itu bukan pekerjaan dia pada saat itu. Kemudian nggak ada yang ngawasin dan nggak ada yang nyuruh gitu untuk ngebersihin wastafel itu. Dia juga bukan OB kok gitu. Tapi ada sikat gigi bekas gitu di toilet deket wastafel tersebut gitu. Kemudian karena tergerak hatinya, ih kotor nih, bersihin gitu. Nah, sebenarnya overall apakah konsep integritas itu seperti itu gitu maksudnya? Kembali lagi ya, tadi bahwa terpaksa, bisa, biasa, budaya. Mungkin dia udah dalam tahap budaya. Jadi dia ngelihat sesuatu yang tidak sesuai tanpa paksaan kan? Dia Tanpa melakukan paksaan. itu, berarti dia sudah menjadi budaya di dalam dirinya gitu ya. Adanya suatu timbul kesadaran itu ya. Kesadaran. Jadi integritas itu sejatinya harus lahir dari dalam, bukan karena paksaan yang tadi bilang. Ada CCTV, kemudian karena ada SOP, nggak kayak gitu. Jadi memang harus muncul dari dalam. Jadi bukan kepatuhan yang sifatnya cuman situasional aja gitu. Situasional ya. Situasional, Gitu. betul. Ya gitu. Jadi kalau misalnya pengawasannya nggak ada, dia hilang, perilakunya berubah. Nah itu gitu. Jadi berarti integritas itu bukan sesuatu hal yang harus kita lakukan kalau misalnya ada sistem yang memperlakukan itu. Jadi basically ya integritas itu udah harus jadi suatu budaya ya. Iya. Jadi walaupun misal situasinya sulit nih, ketika tidak ada yang melihat, ketika tekanannya besar, kita tetap melakukan hal yang benar. Bukan karena takut ketahuan ya, karena memang itu adalah kita udah punya moral di diri kita bahwa itu adalah benar. Mau ada yang lihat, mau nggak ada yang lihat, strict sama itu gitu. Satu hal yang kita percayai. Jadi kalau di konsep ISO lagi ya, lakukan. Kalau di ISO itu apa sih? Tulis apa yang kamu lakukan apa yang kamu tulis. Kalau misalnya di sini konsepnya bisa jadi diganti lakukan apa yang kamu katakan apa yang kamu lakukan. Gitu. Sesimpel itu sih. Iya. Tapi maknanya besar ya. Iya. Wow. Dan belum tentu bisa dilakuin juga sih. Nah itu. Dan saya pun sampai tahap ini masih gitu. Walaupun Teh Dwi ada di Pokja yang berkaitan dengan integritas. Berat sebenarnya untuk orang yang ada di Pokja 5. Betul sih? Betul. Karena walaupun orang lain tidak menyuruh kita untuk melakukan itu, kan kita harus jadi contoh ya nggak sih?
betul. Role model itu berat. Iya, itulah. Betul. Aduh, tapi tetap ya, walaupun integritas itu adalah sesuatu hal yang berlaku universal, sistem itu emang harus ada ya, Teh ya? Ya, sistem tetap harus ada. Jadi sistem itu kita jadikan sebagai guideline. Jadi relnya kita gitu. Kalau misalnya di pengujian, saya baru pelatihan nih kemarin, ada yang namanya guard band gitu ya. Jadi Guard band? Jadi kalau misalnya di Band penjaga? bukan atau non batas lah, batasan gitu. Kalau misalnya di pengujian kan ada indikatornya lah. Gitu. Jadi kalau di kita bisa dijadikan sebagai guard rail. Jadi rel pembatas gitu kan. Jadi aturan tuh CCTV kan. Jadi pembatasnya gitu. Menarik loh. Berat ringan berat. Anyway, Teh Dwi, ini ada yang mau bertanya nih oleh sahabat Bepom. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana mempertahankan integritas di bawah tekanan dan perintah atasan? Karena tadi ya sempat dibahas nih kan sama oleh Teh Dwi bahwa salah satu tantangan dari pelaksanaan atau pengujian integritas itu sendiri adalah ya udah gitu kita ikutin yang memang udah jadi trennya seperti itu. Nah itu gimana tuh Teh? Oke. Mempertahankan integritas di bawah tekanan atasan tuh memang bukan hal yang mudah ya. Tapi kita harus selalu ingat, keep in our mind bahwa saya cuma disuruh atasan bukan pembelaan yang sah secara hukum maupun moral. Itu aja dulu. Oke. Jadi karena kita berpikir bahwa oh itu tuh ilegal gitu, bahwa itu tidak sesuai dengan moral. Nah itu kan tanggung jawab melekat ke kita kan. Kalau misalnya kita ada kata atasan tapi tanggung jawab melekat di kita kan, karena kita melakukan hal yang misal atasan suruh tapi tidak sesuai dengan nilai moral dan etika gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita jangan menolak secara frontal. Istighfar ya. Ya kan kadang kak gitu kan. Jadi atasan teh naon sih gitu ya. Tapi minta konfirmasi secara tertulis. Iseng-iseng aja mengajukan pertanyaan misal yang membuka kesadaran apakah ini sesuai dengan prosedur gitu. Nah, mungkin bisa diawali dari itu. Bener nggak sih apa yang diminta gitu ya? Kemudian kalau misalnya ternyata itu masih tetap menjadi sesuatu paksaan buat kita melakukan hal tersebut, kita punya jalur WBS. WBS apa itu? Apa Usi? Whistleblowing system. Apa tuh? Karena untuk suatu situasi seperti ini, ketika kita tidak bisa membantah atasan, kita bisa apa gitu ya? Kita hanya bisa melaporkan itu tadi melalui mekanisme WBS. Gini, jabatan itu akan ada akhirnya, ya kan? Tapi rekam jejak diri kita itu akan terus nempel di kita, betul. Jadi impresi itu akan terus ada. Jadi jabatan mungkin boleh berganti ya. Jabatan itu akan hilang seiring. Misalnya kita pensiun ya udah hilang jabatannya. Tapi ketika kita melakukan pelanggaran itu tuh nempel sama kita terus. Kita tuh orang tuh akan lebih ingat keburukan kita yang satu dibanding kebaikan kita yang 1000. Oh iya itu. Iya kan? Nah begitulah. Jadi intinya kalau kita tidak bisa melakukan apapun, udah gunakan jalur WBS gitu. WBS, whistleblowing system. Kita sudah punya jalur WBS kan? Apa usi linknya? Layanan WBS Bepom Bandung. WBS Bepom Bandung. Itu kita ngelapor ya jatuhnya. Lapor Nanti masuknya ke tim WBS ya. Nah tadi kan menarik nih. Karena kita berkaitan sama atasan, kita berkaitan dengan dunia kerja yang mungkin kita akan hadapi sehari-hari. Kalau misalnya seandainya nih harus dibuat WBS nih Teh, aman kan? Kita sudah mempunyai mekanisme SOP WBS ya yang bisa menjamin kerahasiaan pelapor. Nah itu, jadi gak usah ragu. Tidak usah ragu, laporkan saja. Betul, karena penting nih kalau misalnya kalau kita menghadapi suatu situasi yang bikin julid, bikin dilematis ya istilahnya kan. Tapi kita nggak berani lapor, tapi takut itu atasan kita gitu kan, takut jadi hubungannya retak, jadi nggak enak gitu kan. Ya bagus lah ada WBS jadinya. Ya mungkin bisa diintervensi kalau misalnya itu terkait atasan, tim WBS mungkin bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa menjembatani antara si pelapor dengan yang terlapor gitu. Ada yang mau bertanya nggak nih? Ya,
Silakan sebutkan nama dan NIP-nya berapa? Teman-teman hidup mahasiswa ya. Apa pertanyaannya? Makanya dong boleh sharing Bu Dwi pengalaman integritasnya in real life. Kalau tadi kan kayaknya apa ya teori gitu ya. Maksudnya lebih ke pengen tahu nih in real life kira-kira pengalaman integritasnya Bu Dwi gimana? Boleh sharing sama kita. Integritas ya. Ya, Oke. jadi Pengalaman menjaga integritas gitu. sahabat kita bertanya minta sharing pengalaman nih dari Teh Dwi sendiri terkait integritas itu sendiri. Oke. Oke. Saya di laboratorium ya yang jarang berhubungan dengan pihak ketiga. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya terkait hal-hal yang sifatnya gratifikasi itu kalau di laboratorium lebih hampir tidak ada. Tapi pernah kayak gini. Ini terkait dengan keputusan hasil uji. Oh, oke. Ya kan? Ada sampel hasil uji yang dia di perbatasan tuh. Hah, gimana tuh maksudnya Teh? Jadi Perbatasan? hasil ujinya tuh mepet. Bisa TMS, bisa MS Oh, gitu. ya kan? Oke. Misal syaratnya 100. Mm-mm. Nah, dia itu kan di angka 99 misal. 98 gitu. Tipis. Tipis kan jadinya. Nah, itu kalau misalnya saya berpikir simple, udah MS-in aja. Oh. Padahal kan harusnya Udah dipenuhi syarat aja lah ya, gitu. karena syaratnya kurang dari 100 kan. Heeh. Itu 99 kan kurang dari 100. Iya, Tapi di situ kan ada yang namanya uncertain, ketidakpastian. ketidakpastian. Kalau kita hitung ketidakpastian, bisa jadi dia TMS kan. Iya, Nah, betul. kalau sekali lagi, kalau saya mau ambil simple, saya MS-in aja gitu kan. Iya. Tapi nggak kayak gitu. Yang lebih tepat adalah lakukan uji ulang sampai kita yakin bahwa hasilnya adalah benar. Gitu sih. Itu pengalaman yang sering saya hadapi di laboratorium tuh itu. Gitu. Yang berkaitan tentang integritas ya, betul. Itu kan integritas kan? Iya. Kan perbatasan. Kita harus menjaga keamanan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, Iya. yang tidak baik untuk kesehatan. Hmm. Kan ketika kita menyatakan MS, padahal dia TMS, kan itu berat. Iya. Gitu. Itu sih. Tanggung jawab moral Yes, tadi ya. Betul. Itu sih. Udah terjawab. Mantap. So, last Ya. but not least, sebelum kita closing nih Teh Dwi. Sebelum ngambil nafas lagi nih. Ada nggak sih pesan yang bisa dibagiin gitu buat sahabat BPOM? Apakah itu untuk ASN di BPOM itu sendiri ataupun masyarakat luas? Especially tentang integrity ini. Oke, jadi para wargi BPOM, sahabat BPOM. Wargi. Jadi integritas itu bukan destinasi yang kita tuju sekali terus selesai. Ini tuh perjalanan seumur hidup. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil. Dari pilihan-pilihan itulah karakter kita terbentuk ya. Jadi jangan tunggu jadi pemimpin untuk mulai berintegritas. Jangan tunggu kondisi sempurna. Tapi mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil, pikiran positif, ucapan jujur, tindakan yang konsisten. Jadi harus selalu kita ingat bahwa keputusan kita itu ada nyawa dan kesehatan orang yang bergantung di sana. Nggak lebay ya, itu fakta kan? Yep. Ya, itulah. Dan justru karena pekerjaan kita ini sangat berarti, maka kita mulailah integritas itu dari diri kita sendiri, yang kemudian kita sebarkan ke keluarga dan lingkungan kerja, sehingga pelan-pelan budaya itu akan menyebar. Sekali lagi, konsepnya adalah lakukan apa yang kamu katakan apa yang kamu lakukan, dan itu saya pikir sudah cukup untuk membuat dunia menjadi sedikit lebih baik. Oh, ada satu lagi ya. Jadi kita itu di BPOM Bandung kita punya Pasupati. Apa itu Pasupati? Apa itu Pak Supati? Pasupati itu adalah program penguatan integritas. Salah satunya adalah dengan penyebaran informasi terkait dengan anti gratifikasi ya. Anti gratifikasi. Oke, jadi itu tuh kita punya berbagai program, kita punya mini handbook, kita punya WhatsApp Blast, kemudian kita punya infografis yang di-share di medsos, kemudian kita punya Pintar yang suka teman-teman dengarkan setiap jam 10 itu.
Nah, itu mudah-mudahan bisa menjadi pengingat baik buat kita, buat masyarakat yang mungkin sedang ada di BPOM untuk menimbulkan semangat berintegritas. Gitu. Menarik. Terima kasih. Boleh ada pertanyaan nggak sih? Boleh. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Bagaimana nih pada akhirnya tadi kan ada WBS ya Teh Dwi ya. Bagaimana membangun budaya saling mengingatkan tanpa menimbulkan konflik antar pegawai? Ya itu tadi. Bangun trust, kepercayaan. Trust ya. Ngobrol lah, kata Itama, ngopilah gitu, ngobrol. Jadi kan kita tahu karakter seorang itu dengan sering kita berinteraksi, ya kan? Dari dengan interaksi kita bisa bangun trust. Ketika kepercayaan itu sudah terbentuk, maka mungkin integritas akan terbentuk juga di situ. Aduh, thank you banget nih buat Teh Dwi Astrini yang udah ngeluangin waktunya, udah berbagi ke kita semua apa itu integritas. Mudah-mudahan jadi inspirasi dan tentunya informasi yang manfaat ya buat para sahabat BPOM di luar sana. Makasih loh Teh Dwi. Sama-sama, mohon maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Gak apa-apa, tidak ada. Dan terima kasih juga nih buat para pendengar sahabat BPOM anywhere, anytime yang udah ngedengerin Radio Antipiretik dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow, subscribe Radio Antipiretik di Spotify dan YouTube, dan jangan lupa untuk follow juga like akun medsos BPOM Bandung di Facebook, Twitter, apa lagi ya? Facebook, Twitter, Instagram. So, thank you banget yang udah ngedengerin. Selalu ingat ceklik dan ingat kata BPOM dan bukan. Lupa. Jangan percaya kata orang. Tapi ingat kata BPOM. Gitu. Dadah.